Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng-bareng ngomong om. Oh, bareng-bareng. Ya udah, satu lagi ulang ya. Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita balik lagi di Soh Podcast. Dan hari ini saya nggak sendirian karena ada suhu saya, guru besar saya di sebelah. Untuk kita bakal ngobrol-ngobrol tentang ini salah satu anak yang bukan menurut ya, memang faktanya adalah ini berprestasi om ya. Amin. Ya, berprestasi. Waktu di sekolah berprestasi, dan saat ini juga dengar kabarnya nih anak tersebut, waduh, yang udah ada di depan kita nih sekarang lagi proses pencalonan presiden di kampusnya di Student League di LSPR gitu. So kita sambut aja nih tamu yang spesial buat hari ini. Mudah-mudahan kita dapat value banyak, dapat insight baru dari anak ini, yaitu Ahmad Syawgi. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar bro? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar om? Alhamdulillah baik-baik nih. Gimana proses pencalonan? Pencalonan, alhamdulillah lancar sih ya. Tapi pertama mau bilang makasih banget nih ya, udah diundang ke sini karena tamu-tamu sebelumnya ini kalibernya udah tinggi-tinggi. Ya, alhamdulillah kasih kesempatan. Iya. Aslah ya kan ya. Aslah. Iya, ganteng banget tuh ya kan. Nasional apalagi. Nasional. Yang dua sebelumnya internasional malah. Iya. Alhamdulillah suatu kehormatan. Untuk pencalonan sebenarnya masih tahap ini sih ya, belum selesai. Tapi tahap pemilihan yang pertama itu udah kemarin itu. Alhamdulillah menang, tapi beda satu suara. Gila, satu suara doang. Iya, pokoknya beda satu suara. Tapi itu bukan penentuannya. Jadi nanti ada voting lagi di akhir Oktober. Nah itu yang khusus pengurus UKM sama staf kemahasiswaan. Nah mereka itu memang punya vote-nya, ya maksudnya yang punya bobotnya sendiri gitu. Kan memang pengurusnya langsung kan ke BEM-nya LSPR. Gitu sih. Oh jadi terlibat banyak ya, bukan cuma mahasiswa doang, tapi juga tadi itu semua. Dan bobotnya pun beda ya. Beda. Paling sekarang lagi sibuk gitu sih, lagi kayak berdoa aja lah. Pasti karena. Tapi udah minggu tenang atau masih promo-promo? Iya, masih campaign ya, campaign ya. Oh, kalau campaign udah enggak. Jadi ya mesti ya udah tenang lah. Udah tenang. Jadi tinggal nunggu hasil aja jatuhnya. Tinggal nunggu hasil akhirnya aja. 1 November itu penentuan nanti yang menang siapa secara formal akan diumumin gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam soal itu kali om ya. Mungkin kita harus tahu dulu nih. Ibaratnya ini kan prosesnya nggak mudah pasti kan ya, untuk nyampe di sini. Nah, mungkin kita flashback dulu dari awal, tiba-tiba masuk LSPR, terus ngambil jurusan International Relation. Itu awalnya kenapa ngambil itu, dan juga pasti ada impact dari sekolahnya ya, dari SMA dulu kan ya, belajar tentang leadership, dan sekarang lagi proses pengajuan untuk jadi presiden atau Student League juga. Nah itu gimana sih awalnya mungkin dari masuknya dulu, kenapa pilih LSPR dan International Relation? Oke. Ya mungkin kalau teman-teman dari Soh, Om dan guru-guru yang lain udah tahu ya, maksudnya sebelumnya dari bola terus tiba-tiba masuk ke film, terus dari film terus tiba-tiba masuk ke HI. Ini menarik banget perjalanan hidup ya. Nah, ini yang ditanyakan masalah kuliah ya, aku tiba-tiba masuk IR dan segala macam. Itu berawal dari makan malam pada saat itu. Jadi berawal dari situ. Waktu itu ada paman sama tante datang dari Solo. Tiba-tiba out of nowhere ngomong, kamu masuk HI aja karena prospek kerjanya bagus. Habis itu mama nyeletuk, iya masuk HI aja. Ya sudah. Dari situ sudah. Nah, tapi belum. Habis itu masih mempertimbangkan lagi. Tapi kalau mama udah ngomong, ya sudah, itu kayak udah ultimatum. Aduh. Kadang gimana ya firasatnya orang tua lah. Tapi saya percaya bahwa kalau orang tua nyaranin ini, ya insya Allah pasti ada baiknya kan. Akhirnya ya sudah bener. Abis itu dipertimbangin, sholat istihoroh segala macem. Sampai istihoroh? Iya. Masya Allah. Masuk kuliah kan. Iya. Itu masih bingung antara 3 bulan sebelum masuk
waktu itu kan ikut SBM ya. SBM ngambil HIUI Tapi sebelum SBM, berapa bulan sebelum SBM tuh masih bingung gitu antara mau masuk perkuliahan yang memang film atau mau ngambil SBM UI gitu kan. Tapi ya sudah, akhirnya condong kok lebih ke HI, ya bismillah deh HI kan. Nah abis itu bingungnya nggak selesai, mau milih LSPR atau mau milih Al-Azhar. Nah pemilihan itu waktu itu penentuan itu gara-gara kakek Abeb, kalau Shogi manggilnya Abeb. Waktu itu Abeb lagi masuk rumah sakit kan. Di minggu itu harus ditentuin mau masuk ke mana kampusnya, mau Al-Azhar apa LSPR. Kalau misalnya masuk Al-Azhar, Shogi di minggu itu harus pulang dan nggak bisa jenguk kakek. Gitu. Tapi kalau masuk LSPR bisa minggu depan tesnya dan bisa jenguk kakek ya kan. Nah habis itu sholat istikharah lagi, cari pertimbangan lagi segala macam, dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memang udah masuk LSPR kan, terutama di HI. Ya sudah bismillah deh masuk LSPR. Ya sudah alhamdulillah masuk LSPR, bisa jenguk kakek, sempet nemenin sehari lah, semalam waktu itu di rumah sakit, jagain di rumah sakit sehari. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak ada penyesalan ya, karena selang berapa lama meninggal kebetulan kakek. Tapi alhamdulillah ada baiknya. Dan masuk LSPR berarti harus begitu ya. Alhamdulillah masuk LSPR, kenal banyak orang, belajar banyak juga, terutama masalah IR, karena kebetulan waktu semester 1 dapat IR, Introduction to International Relations. Di situ kebetulan dosennya bagus dan baik ya kan waktu itu, dan sering ngobrol juga sama dosennya. Jadi kayak setelah kelas, Shogi kebetulan selalu nyempetin untuk ngobrol sama dosennya kalau misalnya lagi bingung masalah teori apa, realisme segala macam. Jadi kayak lo di sohla gitu ya, sering ngobrol sama guru gitu. Nah ini ngobrol sama dosen setiap abis kelas, ngobrol segala macam. Kok lama-lama enak ya ngomong IR segala macam. Terus sekarang juga udah istikharah kan, jadi kayak lebih, Insyaallah yakin lah itu ya. Lebih yakin gitu. Itu sih. Kan padahal kan basic film lu kan keren banget gitu. Istilahnya ya kan. Lu 3 loh film yang nasional lah ya, istilahnya di bioskop gitu kan. Lu itu nggak ngedebat sama sekali gitu ke mama gitu ya pada saat itu gitu. Maksudnya lu nggak perjuangin Shogi pengen di film gitu istilahnya. Itu apa nggak ada perjuangan sama sekali gitu? Oh jadi dia ada 3 film yang udah rilis? Nanti itu kita bahas. 3 film. Menarik ya. Kalau debat pasti ada lah ya. Mesti kayak ya kan, namanya orang kalau udah suka kan pasti mempertahankan apa yang suka. Betul. Kan gitu. Pasti ada lah kayak ngobrol, ya maunya tetap film gitu. Karena ini. Tapi ya gimana ya? Kadang kayak memang ya alhamdulillah dari kecil selalu diajarin kalau misalnya orang tua ngomong apa, ya bismillah deh, kadang gitu, harus nurut sama orang tua kan. Ya abis itu memang kayak langsung bener-bener bimbang seketika gitu. Karena ya orang tua udah nyaranin gitu, ya sudah, bismillah deh. Karena soalnya ya ngedebat pun tuh kayak saya juga bingung ngejelasin ngedebatnya tuh kayak cuman ya, tapi Shogi kan suka film segala macam. Tapi orang tua itu nggak ada aksi mogok makan kan gitu, lu ngambek gimana berdua ininya enggak kan. Masalah kayak gitu enggak lah. Dia cuma ngomong gitu doang, Shogi kan suka film gini-gini. Iya, cuma sekedar kayak gitu, sebenarnya sekedar kayak gitu aja. Nangis-nangis jedotin kepala gitu, mau film gitu enggak ya? Karena gimana ya, malas debat aja kalau sama orang tua, pasti ya bisa debat sama orang tua gitu kan. Tapi akhirnya ya sudah, karena ya kalau di keluarga tuh selalu diarahinnya sudah istikharah sana. Sudah itu yang paling paling gampang. Kembalikan lagi ke Allah ya. Istikharah aja. Ya sudah, karena udah istikharah juga. Jadi ya sudah, apa yang debat gitu kan. Gak mau bilang gitu misalkan hasil dari istikharahnya film misalkan gitu. Nah nggak keluar bukan itu. Gitu. Jadi nggak debat. Yang keluar selaras sama suaranya orang tua kan. Ya udah, bismillah. Itu mama, tapi kalau ayah manggilnya baba. Ya sudah, apa yang memang bagus dan yakin, ya sudah bismillah gitu.
Itu kan Baba kan di Malang. Iya. Gitu. Tapi emang kalau dia nih pak ibunya tuh udah dah nurut banget sama ibunya. Apa aja kata mamanya ya udah. Tapi gini Om, kadang tuh emang hidup tuh nggak bisa kayak dikalkulasiin gitu. Ada orang bilang kalau mau sukses harus ngikutin passion. Ya itu bener-bener kayak sekarang nih passion itu jadi kayak apa ya, hal yang sekarang jadi tren di mana-mana bahwa anak tuh kalau mau sukses tanpa tekanan ya harus ngikutin apa yang dia suka gitu kan ya. Tapi kadang hidup tuh nggak bisa harus melulu gitu ya gitu. Kadang ya banyak juga kita dengar cerita anak-anak yang nurut sama orang tuanya, walaupun mungkin awalnya nggak suka, tapi ternyata hidupnya punya nilai gitu, sukses secara materi gitu, secara ilmu juga sukses dan ya gitu akhirnya balik lagi ya orang tua ya ridhonya Allah kan gitu. Pastilah. Selain sama mamanya juga ya tadi dibarengin sama istikharah juga. Istikharah juga. Juga sama itu istikharah. Jarang loh sekarang orang kayak gitu. Wah gila. Jarang Om. Apa-apa minta istikharah, minta maulid jarang banget. Tapi ini masuk LSPR terus berarti semester 1 apa langsung aktif di organisasi atau gitu? Mungkin awal mula kali pas udah masuk tiba-tiba ngerasain mata kuliahnya kayak apa gitu ya. Terus mulai nyamannya pas kapan itu mungkin penting juga kali ya. Nemuin turning point akhirnya gue sukalah di sini gitu. Itu ya. Ya kalau waktu semester 1 sih ikut ya. Klub. Ya, baru klub sebagai member gitu kan. Waktu itu ada klub yang memang khusus ke IR namanya YDC, Youth Diplomacy Community kalau di kampus. Syaugi ikut itu sebenarnya dan kebetulan waktu itu bisa aktif kan. Tapi sempat nggak aktif karena kebetulan di kampus ada project semacam teater gitu. Nah jadi itu yang kayak agak meredam keaktifan gitu kan. Tapi ya mesti waktu semester 1 semester 2 aktifnya kurang lebih di situ. Dan salah satunya masuk ke Public Speaking Club gitu. Nah awal mula masuk ke Public Speaking Club ini dari YDC ini. Jadi ada presidennya Public Speaking Club pada saat itu datang ke kelasnya YDC dan waktu itu nyaranin Syaugi untuk masuk ke PSC ini. Sudah akhirnya masuk. Udah mulai dari situ tuh kayak ngelihat apa kekeluargaannya dan segala macam di klub itu tuh mulai berasa banget kan. Akhirnya mulai deket gitu sama klub ini, tapi nggak aktif di PSC karena ada teater itu. Sempat ikut lomba, ditawarin enggak ini yang YDC tadi. Public Speaking Club. Ini kan udah masuk Public Speaking Club. Mereka sempat buat lomba internal. Itu awal tahun 2019 kalau nggak salah. Ikut lomba itu dan sebelum ikut lomba itu sebenarnya Syaugi nggak pernah ikut mesti apa ya yang secara beneran lomba public speaking itu belum pernah. Pernah SMP tapi menang pada saat itu menang tapi karena nggak ada yang dengerin gitu. Jadi subhanallah kok bisa menang gitu, nggak tahu kenapa. Kayak film pertama gitu ya. Juara 1 dari 1 peserta. Nah itu deh itu. Nanti itu. Dramatis itu. Fokus dulu, kampus dulu. Nah, tapi lomba internal ini juga apa ya? Mungkin bisa dibilang jadi turning point juga ya, karena bukan zona nyaman kan. Mesti iya benar-benar. Pada saat itu akhirnya Syaugi ngomong sama diri sendiri memang kayak ya kalau misalnya nggak dicoba sayang gitu. Mau kapan lagi gitu kan. Nah, di saat itu memang beneran pengen nyoba public speaking. Terus ngomong kayak ini mah harus dicoba gitu. Maksudnya harus keluar dari zona nyaman itu kan. Ya udah bismillah. Pertemuan kedua di klub itu ikut technical meeting lomba internal ini. Gitu. Ya sudah akhirnya ikut lomba internal itu selang berapa lama setelah lomba internal itu tapi nggak menang kan. Ditawarin untuk lomba di Brawijaya, Malang. Ditawarin di situ. Ya sudah akhirnya ke Malang lomba. Ikut ya. Ya ditawarin gitu. Lomba ke Malang sampai semifinal. Gitu. Habis dari Brawijaya alhamdulillah dikasih kesempatan lagi di ALSA UI, Universitas Indonesia. ALSA UI gitu. Itu lomba speech juga. Jadi dua speech. English or Indonesia? English ya. English. Nah dari situ ya sudah mulai aktif jadi enggak, itu semifinal juga di UI. Semifinal juga di UI. Nah kurang lebih semester 1, semester 2 aktifnya kayak gitu. Tapi mau transisi ke semester 3 karena itu udah mulai ada transisi pengurus klub kan. Iya betul. Nah ya abis itu memang ada 2 klub yang alhamdulillah ngasih kesempatan untuk jadi pengurus. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya Syaugi lebih milih PSC, Public Speaking Club. Karena sebelumnya pasti udah ada pertimbangan tersendiri kenapa harus ini diskusi segala macam. Terus udah akhirnya masuk PSC, Public Speaking Club dan jadi pengurusnya di situ.
Kebetulan dikasih mandat jadi presiden waktu di Public Speaking Club. Langsung ya dari Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Berarti periode tahun kapan tuh presiden PSC itu? 2019-2020 itu periodenya. Gitu ya, alhamdulillah. Orang yang diem aja jadi presiden. Alhamdulillah, makanya. Public speaking loh. Oh dia dulu diem. Aduh. Pasif banget. Makanya kaget kan gitu tahu dia masuk public speaking, ikutan lomba speech sampai jadi presiden. Alhamdulillah. Lanjut berarti dari situ dari presiden public speaking itu baru nyalonin ke ini tadi itu. Nah, ya sebelum nyalonin pastinya ada mesti kan mesti kayak ngelakuin program kerja di Public Speaking Club. Jadi selama dari Oktober itu udah mulai transisi, tapi resminya 1 November resmi menjabatnya sampai hari ini sebenarnya masih ya belum transisi secara formal karena LDK-nya nanti masih akhir Oktober. Ya itu masih ngelakuin program kerja yang Syaugi sama tim Syaugi bikin gitu. Kayak beberapa waktu ini alhamdulillah dapat kesempatan bikin lomba National Youth Championship. Itu lomba online, lomba speech online nasional. Alhamdulillah itu dari Lampung sampai Bali juga berpartisipasi pada saat itu. Alhamdulillah. Ya gitu sih. Jadi selama setahun 2019-2020 aktifnya kurang lebih di Public Speaking Club. Ngurusin program kerja, bikin ini, ya kurang lebih kayak gitu. Gitu sih. Ini orang yang, kita kan nggak pernah tahu kan jalan hidup orang tuh ya. Ya gitu. Proses dia dari SMP-nya udah dulu pendiam kali ya, SMP pendiam gak? SMP dibilang diam sih enggak ya. Tapi mungkin fokusnya beda. Karena bola itu ya. Fokusnya bola itu udah karir kalau. Udah karir waktu itu ya. Sampai SMA awal ya. SMA kelas 1 lah ya. Kelas 1 itu masih bola karir di Senayan waktu itu. Tapi ini berarti kan Syaugi ini berproses terus Om ya. Oh iya, pasti. Improve terus, berproses terus. Jadi ketika dia udah percaya misalnya ngelakuin satu hal, berhasil, keren nih, nyoba lagi yang lebih nge-push diri lagi. Nah itu penting banget. Itu juga bukan istilahnya tadi itu yang dia bilang kan, keluar dari zona nyamannya. Karena bukan ininya dia banget gitu. Iya kan? Betul. Nah itu penting juga itu jadi value. Mungkin bisa ini keren banget sih value dari podcast ini salah satu hal lah. Jadi pada saat kita mungkin kadang when you stay at the comfort zone too long, ngebuat kita tuh justru nggak bisa ngapa-ngapain. Udah sampai sini udah enaknya di sini aja, nggak mau tahu ada hal lain di luar. Tapi ternyata waktu kita nyoba nempatin diri kita yang bukan dalam tanda kutip ya, bukan di zona nyaman kita, lalu kita tahu bahwa ada kesempatan lain yang mungkin bisa lebih besar. Ternyata gak ada yang tahu tuh jalan Tuhan bisa aja ngasih kesuksesan lewat situ gitu ya. Betul. Keren banget sih. Berproses terus ini penting kan. Alhamdulillah. Itu dengan segala kesibukan itu kuliah gimana? Nggak keganggu kan? Kuliah berusaha untuk diseimbangkan. Karena pastinya ya jadi ada 2 prioritas kan, akademik sama non akademik. Tapi nggak bisa dibilang salah satunya lebih penting atau gimana. Dia dua-dua penting karena dua-dua punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi waktu jadi pengurus itu ya coba ngelihat prioritasnya aja sebenarnya. Kayak kalau di minggu ini mana yang lebih prioritas ya kita selesaiin dulu gitu. Ya procrastinate pasti masih ada lah. Pasti ada itu normal tapi berusaha untuk diminimalisir ya. IPK karena, berapa Ki? IPK berapa? Ya. Gak mau disebut. Ya. Tapi di atas 3 kan? Alhamdulillah. Organisasi jalan, kuliah di atas 3 sekian lah. Jangan sebut angka. Tapi alhamdulillah maksudnya seneng lah sama angka itu. Berusaha untuk dipertahankan. Karena lagi pandemi gini, waduh kayak coba menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang baru kan. Jadi ya mudah-mudahan nggak turun, tapi tetap pengennya naik terus ya. Paling nggak cum laude lah. Amin. Insyaallah. Itu juga penting tuh. Mungkin gini ya, bukan tips kali ya. Mungkin masukan dari Kak Syau buat teman-teman semua gitu. Kan orang nih masuk pandemi itu biasanya makin nyungsep ya. Makin males ngapa-ngapain di kamar, mager banget, tetap nggak berkembang, kerjanya main game saja sampai begadang, tidurnya kebalik kadang kayak gitu. Nah, tapi kok Kak Syaugi sih bisa tetap bisa berproses gitu walaupun di tengah pandemi gitu. Proses ya. Sebenarnya itu kemauan dari sendiri sih ya. Pilihan sih sebenarnya. Kayak ada orang yang memang kebetulan maunya leha-leha atau duduk segala macam. Ada orang yang memang
maunya apa ya, adaptasi, terus dia bikin coba apa namanya develop sesuatu dari situ. Iya. Sebenarnya tergantung pilihan sih. Kalau Shogi kebetulan pilihannya ya karena ada tanggung jawab dan ada kesempatan ya dimaksimalin gitu. Gitu sih sebenarnya. Cool, very cool. Karena ada kesempatan. Ini udah fix dewasa lah jadi. Iya bener ya. Pola pikirnya udah jadi banget gitu. Iya. Lu kan lama ya istilahnya anak tunggal itu kan lama ya. Lumayan lama kan sampai lu akhirnya punya adik 16 tahun. Padahal dia nih anak tunggal. Tapi ya lihat sendiri dewasa kayak begini. Iya. Ya kan anak tunggal padahal. Ini yang udah-udah ya, anak tunggal tuh kadang agak stray gitu. Suka main sendiri, suka pola pikirnya agak beda karena dia mau curhat nggak ada abang, mau berbagi nggak ada adek gitu. Iya betul. Tapi ini keren nih didikan orang tua yang luar biasa. Terus yang kemarin jadi presiden inilah itulah itu tetap tuh diskusi sama orang tua sama. Iya gimana tuh? Iya. Tetap pasti. Iya. Sampai BEM juga diskusi pasti. Karena kan pasti ngaruh juga ya karena ya mama single parents kan gitu kan tapi mama nggak misalkan kayak gini nanti kalau kamu jadi presiden itu ikut-ikutan demo misalkan kayak gitu ada himbauan himbauan masalah itu ada karena kan ya pasti untuk keselamatan aja sebenarnya iya. Tapi selagi memang kalau misalnya demonya itu kondusif ya nggak masalah tapi kan balik lagi ke pilihannya Shogi mau apa enggak kan sebenarnya gitu aja sih. Gimana ya kalau pasti diskusi itu harus ada sih sampai BEM itu harus diskusi karena sibuk gitu kan. Iya pasti sibuk dan Shogi kebetulan punya adik yang adiknya masih kecil ya siapa yang mau ajak main gitu. Mama kan juga ada urusan lain paling diskusinya tuh karena itu nanti bakal sibuk segala macam paling nggak mama tahu kalau Shogi akan sibuk gitu sih. Ya pasti walaupun selama sibuk nih ya ada cerita lucu lah kayak Gi itu adik diajak main kebetulan di rumah terus setiap ada yang mau masuk kebetulan lagi ada meeting atau lagi ngobrol sama siapa paling ya sedihnya itu sih ya karena beberapa lebih sering mungkin ke masalah yang bukan keluarga gitu yang main sama adiknya tuh jarang tapi ya sekarang ini lagi coba mencari waktu untuk menyesuaikan supaya ini buat keluarga, ini buat akademik, ini buat non akademik. Jadi cari apa namanya waktunya aja. Time management tuh memang penting banget. Penting banget asli. Gitu sih sebenarnya. Itu yang harus disadarin sebenarnya. Ada umur berapa sekarang nih? 4 tahun. 4 tahun. Udah sekolah? Hah? Udah sekolah? Udah ya. TK ya? TK playgroup gitu. Playgroup ya. Kagak terus selama proses kan berarti kan ini lagi proses pencalonan jadi presiden tahap satunya udah dilewatin tuh. Tahap 1 udah. Nah itu gimana tuh proses kampanyenya gimana apa dibuka kayak misalnya Zoom meeting semua orang program-program. Ya jelasin gitu. Apa aja sih gitu. Kabinet aksi Shogi sama tim tuh bikin kabinet namanya kabinet aksi. Jadi kabinet aksi tuh concern utamanya kalau misalnya sorry ini timnya berapa orang? 10 orang. Ber-10 ya. Banyak ya. Ber-10. Jadi kabinet aksi ini apa ya fokusnya tuh ada 2 sebenarnya internal sama kolaborasi secara eksternal. Oke. Gitu. Jadi tapi bukan yang lainnya dilupain ya, cuma kayak fokus utama gitu. Jadi untuk internalnya ini kurang lebih pengen ngajak komunikasi sama mahasiswa-mahasiswinya. Jadi pengen dilibatin. Jadi nggak pengen BEM-nya itu eksklusif, tapi lebih inklusif. Ya kan maksudnya lebih katanya bahasanya merakyat lah kalau di politik. Tuh, tapi kan bahasanya kayak ini wacana doang dan segala macam. Ya tapi kita berusaha yang terbaik untuk bisa wujudin apa namanya hal yang susah itu. Tapi mudah-mudahan bisa terwujud. Nah sama kolaborasi antar eksternal lah, pihak eksternal. Entah itu antar BEM atau himpunan, pokoknya sama pihak eksternal. Nah dari situ ya muncul beberapa proyek-proyek yang memang melibatkan internal dan juga melibatkan eksternal. Kalau yang eksternal mungkin nanti ada pertemuan antar BEM insya Allah kalau misalnya nanti terpilih pengen kita wujudin. Ada yang kalau misalnya fokus ke internal, ada yang khusus ke UKM. Itu yang memang perkumpulan antar apa namanya UKM, evaluasi setiap bulan itu kegiatannya juga ada. Sama ada juga TEDx. Itu kita insya Allah kalau misalnya nanti terpilih mau wujudin TEDx ya. Insya Allah. Kalau dia TEDx ya, kalau buat studentnya dia. Kalau yang buat college, kalau ada Uncle Zain kan salah satu guru di sini juga gitu. Jadi dia bikin TEDx
Jadi ya itu kayak public speaking juga, kelas public speaking. Ya itu TED. Nah ini TEDx-nya kan. TEDx ya, jadi kolaborasi ya. Gitu. Ya pasti nanti di TEDx itu kita akan ngelibatin pihak internal juga, UKM, klub-klub ini sama ya pastinya juga ada dari eksternal sih. Itu kurang lebih kayak gitu program kerjanya. Keren ya, banget. Mudah-mudahan insya Allah bisa terwujud. Amin lah ini. Didoain ya pasti Om ya. Nggak mungkin kagak lah, ini anak gokil asli. Pasti, aduh keren sih keren. Saya masih hari gini tuh gini ya banyak banget anak yang mungkin nggak tahu ya, mungkin pola asuhnya atau gimana gitu ya. Ya prosesnya ya gitu asal hajar gitu, tapi ini meminta restu orang tua dulu, sholat istikharah dulu, tetap tahu nih dengan kondisi yang lagi nggak bagus nih Indonesia, tetap saya mau berkembang, saya mau berproses gitu. Itu wah itu nggak banyak kok asli. Makanya pas denger tadi obrolan kita nih value-nya asli luar biasa bagus. Tepuk tangan sekali lagi dong. Lanjut tanya lagi Kita balik ke ini dulu ya. Flashback. Tapi progresnya dulu. Yang tadi maksudnya kita lanjut lagi yang tadi. Kan udah tuh bikin project. Ada waktu campaign dong pasti kan? Iya. Penjabaran, presentasi. Nah itu gimana tuh? Campaign ada pasti ya, itu bagian dari rangkaian acara pesta demokrasi. Virtual? Iya, waktu awal-awal ya kurang lebih virtual sih. Kan, tapi sempat ada beberapa kegiatan yang datang ke kampus, tapi kegiatannya itu virtual. Jadi ke mahasiswa-mahasiswinya itu secara virtual. Ya meet and greet itu virtual, habis itu kampanye kurang lebih dari Instagram ya karena kan online. Jadi fokusnya ke Instagram, bikin konten-konten yang memang engagement itu tinggi gitu, yang bisa melibatkan gitu. Nggak ada Zoom meeting besar gitu? Zoom meeting ada. Ada yang langsung debat saat itu juga. Maksudnya kalau Zoom meeting mungkin sebelum ke debat ya. Kalau Zoom meeting mungkin lebih ke tim sesnya. Salah satu instruksinya juga dibikin tim ses sendiri. Nah kita juga ada beberapa kali pertemuan sama tim ses ngobrol-ngobrol. Ya ada tim sukses ya. Nah yang paling dekat itu ya selain pemilihan ya. Tapi sebelum pemilihan itu ada debate-nya ini. Jadi debate ini online juga. Syaugi di mana, Faiz Syaugi di mana? Syaugi di selatan, Faiz Syaugi di barat sana. Jadi beda gitu. Kandidatnya ada berapa ya? Calon? Ya. Ada dua. Head to head langsung. Seru banget. Oke ya. Nomor berapa? Nomor urut 1. Waduh. Mudah-mudahan menang lah ya. Insyaallah. Ya paling gitu sih. Campaign-nya kurang lebih online semua. Banyak belajar sih ya. Karena harus online, terus harus bikin yang memang menarik, yang ngebosenin, tapi at the same time satu frekuensi sama visi misi gitu. Itu yang harus banget gitu, karena setiap yang diomongin segala macam ini catat nih, dulu ngomong apa nih kan. Kalau ada pilihan pasti dicatat itu semua. Apa sih visi misinya? Wah visi misinya panjang. Tapi kalau dilihat dari jadi kabinet aksinya punya 4 poin penting sih sebenarnya ya. Kita ada merakyat, ada merangkul, ada semangat sama berdampak. Jadi kalau merakyat sama merangkul ini kurang lebih untuk internal pastinya ya. Pastinya untuk ngelibatin mahasiswa-mahasiswinya, kita lebih inklusif, lebih dekat gitu. Kalau semangat pastinya harus, karena bahasanya BEM itu ya dilihat lah. Ya sih. BEM itu perwakilan dari mahasiswa-mahasiswinya. Jadi BEM-nya itu harus semangat dengan harapan klub di bawahnya yang dinaungin dan mahasiswa-mahasiswinya juga sama semangat juga. Dan yang paling penting ini berdampak. Jadi kita selalu menggaungkan yang namanya berdampak ini. Karena ngapain kita hadir tapi nggak ada dampaknya. Sama useless gitu kan. Jadi kita selalu gaungkan berdampak itu sampai kalau misalnya kita bikin bahkan pertemuan kalau sama tim ses pun apapun pembicaraannya walaupun ada game dan segala macam tapi ada dampaknya. Paling nggak kita tahu kabinet ini kesini, ini orang maunya ini dan segala macam, aspirasinya ini. Dan setiap kita ngomong pun juga harus ada dampaknya gitu. Dan dampak itu pasti dicatat gitu. Gitu sih paling kurang lebih kayak gitu kan. Bagus banget asli. Keren dong ya. Keren banget ini. Saya jadi bangga. Jadi bangga ini. Gak sia-sia 3 tahun masa. Nah berarti gini Syaugi nih.
untuk membentuk sebuah karakter yang baik pada seorang itu pasti ada stakeholder di sampingnya ya Om ya. Di kanan kirinya, di sekelilingnya dia nih. Salah satunya mungkin bisa sekolah of course. Ada guru-guru, terus juga ada orang tua tuh nggak mungkin nggak ada dampaknya, pasti orang tua juga sangat berpengaruh gitu. Nah kalau misal ditanya nih dulu apa sih yang paling bernilai ketika masa Syaugi itu pada saat di SMA mungkin kurang lebih gitu Om ya. Nilai-nilai apa yang Syaugi dapat dari Om, dari Kadika, mungkin dari guru-guru yang lain selama ada di SOH gitu. Sampai akhirnya ngerasa, ini berguna banget buat saya saat ini gitu. Apa tuh kira-kira? Kalau saya perumpamannya stakeholder ya. Berarti kalau satu perusahaan pasti stakeholdernya cuma satu kan. Betul. Ada banyak kan. Iya banyak. Nah itu semua diukur sama persentase kan. Berapa persen. Nah persentase paling besar stakeholdernya kita sendiri sebenarnya gitu. Iya. Itu yang paling ngaruh. Mesti ya apapun ya kita. Iya tetap balik kalau manusia. Tapi ya balik lagi sebenarnya selalu diperdebatkan ya kayak mana yang paling berpengaruh, sekolah atau tapi tergantung sih sebenarnya kayak karena setiap orang tuh beda-beda gitu. Setiap orang tuh punya jalannya sendiri untuk nemuin karakternya gitu. Tapi kalau Syaugi mungkin gimana ya? Syaugi sering ngobrol sama Om, ngobrol sama Kadika, sama Kang Robi dan segala macam. Ya belajar dari situ gitu. Selain sama orang tua ya, orang tua juga belajar. Gitu. Tapi kalau menurut Syaugi kayak semua penting gitu. Tapi kalau di SOH itu juga penting. Karena yang Syaugi dapetin di SOH ini sebenarnya apa ya? Cari soft skills gitu. Kayak berani untuk apa namanya? Ya berani untuk beraksi lah bahasanya gitu. Karena di SOH ini apa ya? Syaugi alhamdulillah dapat kesempatan magang 3 kali, SMA magang film, magang film Surabaya, kan agak aneh. Mungkin kalau misalnya Syaugi cerita, sekarang aja Om. Kalau Syaugi cerita sama teman kan kayak, oh ya udah magang, loh kok bisa SMA magang gitu. Iya kayak itu loh kesempatan itu ya. yang dikasih sama SOH kebetulan di saat itu. Ya, alhamdulillah. Mesti dari situ juga ngaruh kan. Iya betul. Karakter. Nah maksudnya gimana ya? Gak bisa dilihat kayak kecil gitu loh kalau cara pembentukan karakter. Pasti kayak ya berkesinambungan gitu. Dari Syaugi terus diizinin sama SOH, dari SOH masuk ke film, dari film kan di situ ada orang-orang juga kan? Karakternya segala macam. Ya mungkin karena di film itu kerja kelompok kali ya. Jadi kayak tahu karakter banyak orang, tahu cara komunikasi sama orang ya. Alhamdulillah dari situ sih sebenarnya. Berarti justru kalau dampak paling besar yang didapat dari sekolah salah satunya pengembangan soft skill ya. Iya, itu dia. Sekolah ini membuka wadah mungkin buat siswa-siswanya untuk meningkatkan soft skill ya berarti luar biasa. Dan memberikan kesempatan sih. Kesempatan ya intinya. Iya betul. Itu yang Syaugi dapat. SOH selama 3 tahun intinya bakat soft skills, passion bakat gitu. Nah pertama kali datang ke sini kan saya masih ingat nih pertama kali. Awan nih seru nih maksudnya. Ditanya tuh cuma di lapangan doang. Terus sekarang punya lapangan nggak? Kalau nggak punya lapangan nggak jadi dia masuk sini. Iya, untungnya punya lapangan. Jadi gimana itu? Awalnya suka bola tuh dari kapan sih Gi? Suka bola itu dari kecil sih ya. Karena kebetulan baba atau ayah suka bola juga. Jadi bola itu dari ayah sebenarnya. Dari situ mulai suka, mulai ngikutin bola segala macam, belajar cara juggling. Waktu itu pasti inget banget. Belajar juggling kan juggling pakai bola kecil gitu, bola World Cup 2012 kalau nggak salah. Itu belajar di halaman rumah karena ya nggak tahu maksud itu mau ikut klub juga mereka nggak terlalu ngajari juggling gitu ya, harus otodidak belajar entah apapun pokoknya belajar. Tapi habis itu ya sudah akhirnya coba perlahan tapi pasti sering juga main di lapangan dekat rumah waktu itu, jadi mainnya sama warga-warga situ. Waktu itu dipanggil Arab gitu. Daerah Kalibata situ. Di situ ada lapangan, ya main di sana segala. Tapi ya dari lapangan itu, maksudnya ya banyak belajar. Pasti di setiap tempat pasti belajar sesuatu lah. Di tempat itu banyak belajar kayak apa ya? Ini cara main gitu kalau sama warga tuh kayak gimana, kalau sama klub tuh gimana. Tapi alhamdulillah setelah dari situ dapat kesempatan untuk ikut di salah satu klub di Senayan, Asiop waktu itu. Oh anak Asiop. Asiop ya, itu di lapangan ABC. Hobi, apa kelas hobi dulu. Kelas hobi dulu ya. Tapi awalnya nyoba kelas reguler. PD dulu. Kelas reguler. Reguler ini isinya timnas dan segala macam. Iya, Masya Allah. Jadi memang fokusnya kompetisi. Iya betul. Nyoba reguler, Bismillah. Masuk.
Training pertama muterin lapangan 4 kali. Yang ketiga berapa bengek. Sudah ya. Tapi tetap ikut segala macam. Iya, abis itu langsung ada keputusannya kan. Nggak lolos reguler. Sudah, akhirnya masuk hobi. Nah, kelas hobi ini yang setiap Sabtu datang. Yang anaknya itu memang, ya ada yang memang fokus ke bola, ada yang cuma buat hobi doang. Kelas hobi. Tapi di saat itu Sogi mikirnya, ya nggak cuma hobi doang gitu, pengen jadi karir kan. Tapi alhamdulillah selang setahun ditawarin sama salah satu coach untuk masuk reguler. Jadi gitu, ditawarin masuk ke kelas reguler. Sudah menyesuaikan diri sama orang timnas itu, ada kiper timnas, ada yang backnya timnas. Ikut berapa kompetisi, ikut tur sampai ke Bandung. Ya sudah. Itu waktu itu bola di sini. Waduh, benar-benar di luar ini ya. Saya kan karena saya kan nggak ngajar Shogi kan ya. Masih baru gitu. Belum sempat ya. Lihat gitu, ternyata proses karirnya juga keren banget ya. Sampai masuk reguler tuh nggak gampang masalahnya. Saya punya murid di sekolah di Pancoran situ. Rata-rata tuh mereka tuh ikut kelas hobi dulu memang gitu. Yang untuk tembus ke reguler itu susahnya bukan main. Bukan main, bener-bener susah beneran. Mana bayarannya mahal kan ya. Kelas hobi itu. Kelas hobi mahal. Iya, kadang ada kayak mungkin training camp ke Australia, waktu itu saya dengar ke Perth dan lain-lain itu. Dulu berarti angkatan berapa ya SMP tuh? Waduh, masuk kelas 3. Kelas 3 hobi. SMA kelas 1 tuh masuk reguler. SMA kelas 1 ya? Oh, baru kelas kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pokoknya setahun, yang saya ingat saya kurang lebih setahun. Oh, berarti Sogi masuk klub itu bukan dari SD, tapi baru di kelas SMP itu. Asiop ya dari masa itu, tapi klub ya maksudnya dari SMP sih kalau klub ya. Itu datang ke Soh ada lapangan, tapi anaknya dikit. Iya, gimana? Itu dia. Itu mainnya sama guru-guru. Iya, dikit-dikit ada kita aja. Sama guru-guru aja. Iya, badulah gitu. Iya, tapi ya tetap aktif di Asiop waktu itu kan. Setahun sampai. Kenapa kok mikir bisa dari bola itu mau dijadiin karir? Kenapa? Karena suka gitu. Passionnya di situ, gitu kan. Olahraga sih. Sogi suka olahraga. Kita pernah ngobrol berdua kan di kelas. Ya, yang lu yakin nih mau bola nih mau diterusin ke karir. Ingat gak? Udah lupa. Udah lupa ya. Kita pernah ngobrol prospek lu kalau masih di bola. Om kasih tahu kayak gini, kayak gimana. Nah, nggak lama dari situ, terus akhirnya ke film. Nah, itu gimana bisa jadi ke film? Tiba-tiba berubah gitu ya. Kalau, waduh ini gimana ya? Transisinya agak gimana ya? Dari bola ke film, bola ke film gitu ya. Waktu bola itu karena mempertimbangkan prospek juga sih. Masalah transisi dari film ke bola itu pastinya ya selalu diingat-ingat lah ya, karena itu juga kayak 360 itu muternya. Pertimbangan tiba-tiba mau keluar dari bola itu karena ngeliat prospeknya juga sih, prospek kedepannya kayak apa. Karena ya karir bola di Indonesia tuh gak bisa dibandingin sama karir bola di luar Indonesia atau di mana gitu kan. Justru karena mempertimbangkan itu, terus juga ngelihat link sekitar yang suka bola, apa-apa masuk timnas segala macam kok kayaknya kurang ya. Sudah habis itu kebetulan dikasih kesempatan juga jadi ngedit jadi editor waktu itu awal. Betul. Editor apa itu filmnya? Slavery kalau nggak salah. Judulnya awalnya itu Slavery kalau nggak salah ya. Pokoknya jadi film itu kayak kompilasi gitu lah. Slavery apa yang Gipai sama Siva itu? Itu kan yang pertama ya? Apa ya? Itu yang pertama ya? Pertama yang Gipai. Oh, yang Gipai itu ya, sama Siva ya. Ya itu, kayaknya itu deh. Iya. Ya pokoknya saya kasih kesempatan untuk ngedit waktu itu. Nah dari situ tuh mulai ngedit loh. Seru. Aku jatuh cinta. Iya. Jatuh cinta sama sinematografi, sama perfilman, ditambah Kak Dika juga expert. Iya, bahasanya kayak paham gitu. Suhunya di sini ya sudah itu. Master di sini, masternya itu Kak Dika. Menang lagi langsung kan. Alhamdulillah. Dari situ udah kok mulai suka, habis itu kayak suka film juga kan waktu itu. Mulai mendalamin lah film. Terus sempat bikin cerita, ngobrol sama Kak Dika, bikin cerita dulu filmnya The Flurry. Iya. Kasih kesempatan juga ya, sok lah. Jadi The Flurry berarti salah satu penulisnya Shogi penulisnya. Wih.
Gitu. Jadi handle sendiri. Film Saw yang paling banyak dapat piala The Flurry itu berarti. Ya, alhamdulillah. Itu berapa piala? 7 ada? Lebih, Flurry itu lebih loh. Oh jadi dia film satu itu dikompetisikan di berbagai macam kompetisi. Iya betul, lomba-lombakan terus ya Gia. Lomba terus. Flurry Ya. itu kita lomba-lombakan terus. Pokoknya lebih lah, 10 lebih deh. Alat-alat video di Saw juga itu salah satunya juga sumbangan dari anak-anak Feedgraph Gen 1 Gen 2. Gila banget. Keren banget. Slider lomba dapat duit, nggak mau dibagi-bagiin coba duit itu. Jadi mereka milih untuk dibagi di uangnya itu dibelikan ke beli waktu itu beli lighting, tripod juga beli, beli slider, beli amaran waktu itu ya, lighting kotak gitu. Keren banget. Jadi nggak ini, nggak apa namanya, nggak istilahnya nggak itu bukan dapat duit doang. Iya. Iya, nggak money oriented. Karena itu masih proses ya, masih SMA gitu. Kadang juga mikir, bingung juga sih yang baru masih proses tapi udah mikirin kalau hadiahnya menang ntar buat siapa nih? Waduh. Dapat berapa 10 jutaan waktu itu ya, hampir 10 jutaan ya. Waduh. Lupa nominalnya berapa tapi itu kan ya. Udah sempat dibeli-beliin itulah ya. Beliin berapa hal dan karena dulu ya ngelihatnya apa ya? Oh nanti mau bikin film lagi. Nah betul. Gitu kan. Untuk next project ya. Iya. Oh nanti mau bikin film lagi gitu. Dan kebetulan ya karena ada keterbatasan ini ya alat juga di Saw ya, walaupun Saw udah berperan penting ya karena disediakan kamera, tempat, tripod ya, walaupun dulu tripodnya masih kalau diputer ngek gitu. Tapi ya disediakan gitu, terutama kamera, lensa dan segala macam. Ya dari situ ya kita dibilang oh nanti bikin film lagi. Oh ini ada duit nih. Ya sudah sok lah beliin gitu. Slider dan segala macam. Ya alhamdulillah habis itu digunain kan. Habis itu muncul beberapa film-film kayak Arab. Iya. Habis itu apa lagi? Ya sampai sekarang kayaknya masih digunain alhamdulillah. Gitu sih. Maksudnya dari situ sih. Gitu. Ini yang bisa dibilang sebetulnya nyambung sama programnya Kak Syaugi tadi namanya, yang bilang berdampak gitu. Iya betul. Itulah manusia itu akan bisa disebut manusia kalau dia tuh punya dampak untuk orang lain. That's the point kan. Value itu nggak bisa dibeli juga tuh. Value itu dibangun, bener ya? Dibangun dan kita kalau bisa saling share. Nah itu dia guys. Jadi ya kita ini as a makanya sekolah ini kenapa disebutnya School of Human, salah satunya adalah kita ingin membangun karakter manusia yang sebetulnya memanusiakan manusia. Poinnya dari situ ya. Kita sebagai manusia tuh nggak cuma sekedar jalanin hidup, makan, tidur, pup, main gitu ya. Tapi ya udah lewat aja, tapi harus punya dampak. Dan Kak Syaugi ini bisa dibilang salah satu contoh. Mungkin salah satu contoh siswa yang bisa dibilang tuh saat ini ya, dia tahu gimana caranya memberikan dampak buat orang lain. That's the point. Keren banget. Tepuk tangan lagi dong. Cuma ini ngobrol terus lagi nih, lanjut Om, 2 jam. Film pertama kita. Iya. Ini yang kita kayak gini ya. Film pertama kita itu juara 1. Film begitu Saw punya film pertama, langsung ikut lomba juara 1. Yang paling keren, pesertanya berapa Gi? Nggak ada ya. Satu nggak ada. Nggak jelas itu nggak jelas. Gimana ceritanya? Ya ceritanya. Aduh, ceritain itu nggak jelas itu. Jadi, Allah. Itu udah senang-senang lah naik motor dulu, konvoy naik motor kemana ya? Bekasi. Yapit. Bukan Yapit. Oh iya. Bekasi sana. Kita dari jam berapa Ki? Wah itu nunggu juga itu. Saya sempat kamar mandi juga nunggu itu. Sakit perut parah juga lah. Pas gue persis banget baru keluar dari kamar mandi, gigi itu depan itu suruh maju. Nggak ada. Menang. Ternyata nggak ada. Kebetulan nggak ada. Pas saingnya gitu. Iya. Jadi sekolah itu nggak enak kan Bang? Iya. Karena pas ketika mereka buka pendaftaran untuk film itu, cuma kita doang yang daftar. Dan tidak ada lagi yang daftar sampai hari H terakhir ya pengumuman. Nah jadi nggak mungkin kayaknya film kita ini dikembalikan begitu aja. Jadi istilahnya ya udah deh kita dikasih penghargaan lah gitu ya.
Tapi ada duitnya kan? Ada tetap, ada duitnya. Gelar kehormatan gitu. Yang pertama kali kita punya film langsung juara. Tapi kerennya setelah itu tadi yang saya bilang ada next film. Iya. Lanjut ya juara terus juga ya. Biasanya emang film pertama atau proses pertama tuh nggak mudah ya. Ini mah dimudahkan banget. Alhamdulillah. Jadi Good kita start. belum pernah lo bikin film yang nggak juara. Alhamdulillah. Bikin film juara ya. Iya benar ya Om. Iya. Track recordnya alhamdulillah bagus. Siapa dulu? Suhunya. Lanjut The Flurry itu. Nah ini gimana nih? Ini kan Flurry ini berisinya lu lah ya. Apa namanya gerbangnya lu menuju ke film yang lebih besar. Iya. Itu gimana awalnya? Gimana sih awalnya? Pastinya berawal dari kerja tim lah ya. Kerja tim segala macam, bikin film, diskusi. Tapi sedikit cerita masalah proses buat filmnya ya. Proses buat filmnya gak gampang. Karena ngelawan alam. Gimana caranya latarnya itu sore, cuacanya agak-agak mendung, mudi gitu berawan. Salah sih nggak manggil pawang hujan. Wah itu mahal, saya baru tuh 2 juta. Mahal banget. Dan itu nggak menjamin. Tapi balik lagi, ya pokoknya waktu itu latarnya kayak gitu. Tapi di saat itu musim hujan. Jadi kita mau syutingnya sore, mendung gelap di sini. Pakai malam. Baru syuting berapa? Karena kan film kan maksudnya nggak kayak syuting action selesai cut ganti scene. Kan ada berapa take dan segala macam kan. Nah gara-gara berapa take sempat ada salah kan ngulang kan makan waktu juga. Kan lama hujan. Ya sudah selesai. Ada ngobrol sama anak-anak. Ini gimana nih? Kita mau syuting sore hujan, selalu hujan. Ngakalin lah. Karena kurang lebih latar yang sama sore itu pagi, subuh, ya kan? Jadi sudah kan udah ada kemauan, ada semangat juga kerja. Nginep di sekolah ya? Nginep sih enggak, tapi jam 4 matahari belum terbit kita udah di sini, udah di sini, gitu. Proses semua udah di sini segala macam. Jadi kita ada beberapa scene di The Flurry yang skateboard, yang dia lagi main skateboard itu. Oh bukan. Yang lagi jalan mau ke lapangan. Itu kita syutingnya pakai skateboard, karena kita nggak tahu kita mau pakai gimbal supaya smooth gitu, nggak ada alatnya kan, harus ngakalin gitu. Nah ngakalin pakai skateboard jadi didorong itu, saya megang kamera terus didorong, ya, jadi dapetnya agak smooth. Jadi harus ngakalin lah. Nah kurang lebih momennya kayak gitu, mesti nggak gampang. Syuting di mana juga di bawah juga syuting, di lobby dulu. Di kelas juga syuting, mesti bukan sesuatu hal yang mudah lah, pasti butuh perjuangan. Timnya luar biasa. Alhamdulillah waktu itu kompakan. Nah, abis dari situ ya sudah dilombain di SMA 21 itu yang pertama tuh. Nah itu jadi penentuan tuh SMA 21 karena jurinya ada namanya, saya manggilnya Om Yusuf. Dia ternyata sutradara film Garuda di Dadaku gitu. Tapi waktu itu nggak tahu, dia sutradara. Iya, kita nggak tahu. Pokoknya dia juri aja, di juri film. Dan selama di lomba itu saya ngobrol mulu sama dia, gitu. Jadi lucunya kayak lagi screening film, dia ngobrol sama saya masalah film. Nggak tahu dia penilai, ya mungkin dia sempat lihat filmnya, dinilai selesai ngobrol sama saya kali ya. Tapi nggak tahu ya, pokoknya sering saya aktif ngobrol sama dia karena dia di sini duduknya, saya di belakangnya. Jadi kayak ke belakang yang ngobrol sama saya. Dari situ udah dan saya punya kebiasaan pada saat itu kalau ikut lomba, siapa jurinya saya ajak ngobrol jurinya. Untuk yang Pak Yusuf kebetulan saya tanya cara bikin cerita yang bagus tuh gimana. Jadi selama perjalanan itu saya voice record gitu, dan kebetulan masih ada voice sampai sekarang. Suaranya itu masih ada, masih disimpan gitu. Dari situ ngobrol sambil jalan sampai ke ruang BK waktu itu. Duduk dia makan, saya masih ngobrol sama dia. Itu ada BK-nya juga. Dan saya kenal waktu itu sama BK-nya SMA 21. Ngobrol terus saya ngomong sama Pak Yusuf ini, Om saya mau ini dong berkecimpung di perfilman gitu, mau nyari pengalaman lah gitu kan. Yaudah akhirnya ini mau ada project, kebetulan ada project, ditawarin, ya sudah boleh nanti ngobrol lagi, tukeran nomor dan segala macam. Waktu itu ditawarin jadi behind the scenes, jadi kayak BTS yang cuma kayak foto-foto segala macam. Tapi waktu itu dulu bilangnya dia, tapi syuting di Surabaya.
Wah sudah ngomong sama mama langsung kan. Ngomong sama mama diskusinya ini Surabaya nih ada kesempatan segala macam. Dan Pak Yusufnya juga memang ya serius orang ya kalau kasih. Pak Yusufnya orang tipe orang yang kayak kalau lu mau silakan, gue kasih kesempatan gitu. Itu Om Yusuf tuh kayak gitu. Dia di saat itu Shogi juga mau serius sampai mama ketemu sama Om Yusuf. Sampai ketemu karena ini seriusnya, ya serius gitu. Oh clear dan segala macam masalah PH-nya apa. Habis dari pertemuan itu saya ke PH-nya, ketemu sama PH-nya, ngobrol. Situ ternyata ada ya nggak ada meeting sih, tapi ada mesti kayak kru-krunya di situ gitu. Ya ngobrol sama asisten director pertama. Dan di saat itu Shogi nunjukin The Flurry gitu. Ya alhamdulillah dapat feedbacknya yang positif, tapi ada beberapa kritik dan saran masukan nih dari mereka gitu kan. Dari situ selang berapa lama sebelum ada nama istilahnya apa ya kayak meetingnya. Jadi di film tuh ada kayak nama meetingnya khusus gitu kayak production meeting atau apa gitu. Production meeting yang pertama apa kedua. Di situ Shogi disaranin jadi asisten sutradara ketiga gitu. Tapi awalnya udah ngomong di WhatsApp gitu kan. Jadi asisten sutradara 3 aja. Itu udah alhamdulillah. Tapi yang paling senengnya sebenarnya jadi sutradara Yuri jadi asistennya Pak Om Yusuf tadi ya? Iya, yang ketiga. Itu judul filmnya yang Mata Dewa. Itu yang Surabaya, itu film basket gitu. Oh, itu yang DBL kalau nggak salah ya? Yang tentang tim. Dan itu diambil juga dari based on true story itu kalau nggak salah filmnya. Yang dia punya masalah di mata. Itu kalau nggak salah itu yang main Brandon Salim tuh. Brandon Salim ya. Iya benar kan. Kevin juga. Iya, wah keren. Itu Astrada 3. Wah itu Astrada 3 betul. Nah, ya tapi habis dari situ udah ngobrol. Pas di production meeting tuh paling seneng di saat karena kalau udah selesai rapat harus tanda tangan kan. Iya. Karena absensi. Enggak, belum. Duit mah sebelah. Maksudnya kayak nanti lah itu gampang. Yang penting kan mesti udah ada di situ pengalaman kan. Iya. Disuruh tanda tangan absensi. Nah di situ Ahmad Shogi jabatan asisten sutradara 3. Jadi situ. Pride gitu ya. Itu alhamdulillah senang gitu. Saya foto lah, fotonya masih ada. Gitu. Itu yang senang gitu. Sekecil itu tuh udah seneng gitu. Dikasih pengalaman, dikasih kepercayaan. Mesti itu yang memang nggak mau nggak mau disia-siakan gitulah. Udah dari situ ke Surabaya, alhamdulillah semua di provide gitu. Karena bagian dari tim kan. Nah kalau dipikir-pikir ya, itu Om Yusuf ya. Ngapain nih bocah? Itu loh sebenarnya Om Yusuf. Jadi yang Om Yusuf iya luar biasa banget. Ngapain nih bocah datang-datang minta mau masuk film? Lu nggak ada basic. Di dalam tanda kutip ya, nggak sekolah film, nggak apa, tapi dia nggak buka kesempatan. Ya mungkin pas pada saat penjurian film itu tadi. Iya. Dia nanya-nanyanya mungkin dari situ kelihatannya ini anak punya talent gitu. Betul, mungkin dari situ. Ya, alhamdulillah kasih kesempatan. Lanjut film yang kedua. Love for Sale. Love for Sale Gading Martin. Gading Martin ya. Itu kalau nggak salah sutradaranya Andi Bakhtiar Yusuf. Iya itu Pak Yusuf. Om Yusuf itu? Itu Om Yusuf. Oh ya Allah Bang Ucup itu. Oh ya? Iya dia Bang Ucup deh. Bang Ucup ya? Kadang manggilnya Bang Ucup. Bang Ucup iya. Oh gitu ya. Om Yusuf. Keren banget Om. Wah saya lumayan salah satu orang yang kagum sama cara bicaranya. Karena dia tuh pemerhati sepak bola juga. Betul. Dia tuh yang bikin filmnya ini Om. Apa tuh Romeo and Juliet? Persija. Iya Persija. Iya. Romeo and Juliet. Itu keren banget filmnya, itu gila banget. Terkenal itu filmnya dia. Itu keren banget. Gila. Sampai sekarang masih ini gak? Masih. Kontak-kontakan ya. Oh iya, kalau sekarang mungkin enggak ya karena udah beda itu ya. Tapi dia kalau ada kesempatan terakhir ketemu waktu ada satu kesempatan diskusi masalah film Love for Sale waktu itu, sempetin gitu, tapi nggak ngomong sama Om Yusuf, pokoknya datang tiba-tiba aja, karena mau ketemu kan. Itu udah di situ tuh terakhir ketemu di situ, berapa bulan yang lalu sih, gitu. Abis itu ya Love for Sale pun ya diajakin sama Om Yusuf juga, alhamdulillah kasih kesempatan lagi. Jadi itu kayak 1 tahun 2 film itu berjalan berbarengan. Jadi Juli syuting Mata Dewa, Agustus Love for Sale, gitu. Jadi produksinya apa ya, barengan gitu. Dan kadang di PH ini, dan di situ Gading Martin menang FFI itu sebagai aktor terbaik tuh. Iya bagus di situ dia aktingnya. Film itu Love for Sale sih. Tapi film yang ketiga
Gila Lundro. Yang buat dia juga? Enggak, beda sutradara, beda PH, beda sutradara. Kalau yang Love for Sale juga beda PH. Beda PH tapi sama Falcon ya, kalau itu kan Falcon. Gila Lundro Falcon Pictures. Love for Sale Visinema Pictures. Lah itu bisa kenal apa karena udah ada kontak-kontakan dari Om Yusufnya? Bisa kenal sama Falcon Pictures tuh gimana? Enaknya di dunia perfilman tuh linknya tuh apa ya? Ya linknya banyak tapi sama gitu, ya. Itu aja. Saling kenal dan dekat gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah waktu dikasih kesempatan sama Strada 1 di 2 film sebelumnya, di Mata Dewa sama Love for Sale. Kesempatan Gi, mau nggak nih? Ini ada project nih. Tapi orangnya senior kata dia. Waduh gimana nih? Falcon Picture ya deket-deket saya. Gede. PH gede banget. Mau UN lagi ya. Lu bingungan waktu itu. Tapi enggak Om. Itu enggak sih, Desemberan lah. Maksudnya itu ya November ya itu. Ya kan lu bingung juga kan. Maksudnya mau persiapan ke UN juga iya. Tryout kan. Iya. 1 bulan waktu itu kan. Tryout dan segala macam. Tapi untungnya di Jakarta kan itu syutingnya. Betul. Itu sudah habis itu ditawarin kasih kesempatan. Itu sudah Bismillah. Tapi kalau yang Gila Lundro ini waktu itu minta surat sama sekolah, bawa diizinin dan segala macam. Sudah akhirnya ikut Gila Lundro dan banyak apa ya? Senang juga sih karena PH-nya senior. Mereka gunain alat-alat yang memang kelas gitu. Jadi ada kamera Alexa Mini. Nah kebetulan dipakai itu, terus lensanya juga Cine lens dan segala macam. Maksudnya ya alat-alat yang memang kalau orang film melihat, gila, ini mah udah keren gitu kan. Tapi di saat waktu di Visinema ya, kayak pemikiran bahwa kalau mau bikin film harus gunain alat yang bagus tuh jadi semakin hilang gitu. Di Visinema itu syuting pakai Sony A7S Mark II. Itu ya Sony biasa, mirrorless gitu kan. Beda sama Alexa, harganya beda. Alexa 1M, A7S Mark II tuh kurang lebih 50 jutaan gitu lah. Tapi ya lensanya bagus kan. Tapi itu jadi bikin saya sadar bahwa kalau bikin film ya tergantung mau apa enggaknya gitu. Pakai HP pun juga bisa gitu kan. Malahan Love for Sale 2 itu dia syuting pakai Lumix GS5 apa GH5 gitu. Jadi kayak banyak belajar gitu. Di Mata Dewa pakai Red Dragon kalau nggak salah. Di Visinema pakai mirrorless. Di Falcon Pictures pakai Alexa. Jadi kayak banyak tahu gitu, banyak belajar. Pengalamannya alhamdulillah keren banget. Berharga banget. Visinema Om. Yang buat Story of Kale, yang buat NKTCHI. Betul. Keluarga Cemara. Dan itu sutradanya Angga Dwi Masa Songko itu yang punya itu memang kelas banget. Sekarang tuh dia tahu banget cara engage people buat nonton filmnya dia Om, itu keren banget. Visinema tuh memang ini kan portofolionya gila. Jadi ya satu tadi itu bola dia nggak tanggung. Iya betul. Di film juga dia nggak tanggung. Dicemlusin semuanya lah istilahnya dia. Betul. Padahal kan kalau dari segi portofolio, ketika dia mau ke film, kuliah ya tinggal milih lah istilahnya. Masuk gitu. Ini malah nyoba lagi bidang baru lagi. Tapi sih ada yang waktu itu saya pernah denger ini sih, waktu itu Dik Doang sih yang ngomong. Kan Dik Doang kan dia pemerhati pendidikan ya. Dia bilang gini sih dulu. Kalau misalnya sampai di titik dimana kita bisa tahu punya cakrawala yang luas, nanti setelah kita benar-benar mateng misalnya lulus kuliah, pada saat penentuan kita mau milih apa itu udah benar-benar mateng sih Om. Gitu. Mudah-mudahan aja si Xiaogi ini bisa pada saat udah lulus nih dari LSPR, saya tahu saya mau kemana gitu. Gara-gara cakrawala, secara karakter udah tahu, pola pemikiran udah jadi, sehingga nanti tidak ada penyesalan yang langkah yang diambil nggak salah gitu. Dan itu baik lagi, itu karena stakeholder yang orang-orang di sekelilingnya dia berpengaruh, perjalanan hidupnya berpengaruh Om ya. Om juga pasti dong, bangga banget dong. Setiap istirahat, ya udah ketemunya kalau Om ngobrol. Kadang agak sedih gitu. Pas istirahat. Guru-guru lagi rapat, ya sedihnya di situ. Karena nggak tahu mau ngobrol sama siapa. Karena saya SMA, Xiaogi lebih sering ngobrol sama guru-guru gitu. Gitu. Istirahat, ngobrol. Kalau menurut Xiaogi nih peran kan berarti yang kenalin Xiaogi itu ke film ya Kadika lah pastinya. Itu gimana peran Kadika lah?
buat Shogi gitu sampai lu sejauh ini Kadika penting sih ya, penting banget karena ngasih kesempatan juga kan dan dikasih kepercayaan gitu. Gimana ya, sering diskusi juga sama Kadika kan gitu, mesti kayak jadi tahu banyak tentang film dan segala macam, dan dari situ itu jadi kayak pemantik gitu. Shogi jadi belajar film lagi, jadi kayak dulu tuh hampir tiap hari kayak selalu nonton kayak tutorial ngedit atau tutorial sinematografi atau tutorial how to make a good story gitu loh. Karena ya Shogi nggak bisa bergantung sama Kadika juga. Kadika juga ngajar di kafe itu ya. Di kafe dan segala macam, harus belajar sendiri gitu. Dan Shogi gimana ya, orangnya agak kompetitif sebenarnya. Jadi kayak kalau mau bikin sesuatu harus kayak bagus. Shogi harus bagus gitu. Kayak ceritanya dan segala macem gitu, kayak agak perfeksionis mungkin. Dia standar gitu. Makanya kayak pengen banyak belajar gitu. Makanya kalau di saat bikin film ya alhamdulillah, maksudnya itu yang Shogi aplikasiin tuh ya dari tutorial itu gitu. Jadi ya Kadikanya penting banget pemantiknya kok. Gitu. Trigger ya. Trigger ya. Keren banget. Betul banget Kadika itu. Ini obrolan bernilai banget sih Om. Saya jadi ini kan sekarang saya baru punya anak nih ya. Baru 1 tahun gitu. Ini kalau karakter anak saya sebaik ini. Semua guru-guru di kalau ditanya pengen model anaknya kayak dia. Masya Allah. Iya, istilahnya ya nurut sama orang tua. Aduh, dia Nafisa tuh. Asla. Keren tuh. Akhirnya Om mau nanya nih. Kalau misalnya ini Mas Shogi ego sendiri lah gitu ya, nggak mikirin mama, nggak mikirin keluarga, misalkan lu dikasih kesempatan lagi lah gitu, lu mau pilih yang mana, bola, film, atau emang sekarang nih HI? Iya. Public speaker berarti ya. Public speaker. Iya. Shogi tuh suka berprinsip bahwa yang lalu biarkan berlalu lah. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang udah jalannya gini ya udah milih yang sekarang. Kalau dikasih kesempatan balik lagi misalnya, lu dikasih kesempatan lagi buat tadi itu kan ketika lu dari bola ke film ada pertimbangan. Ketika lu dari film ke HI ada pertimbangan, ya kan? Nah, ini kalau misalkan mau nurutin ego, nggak mikirin orang tua, nggak mikirin karir, nggak mikirin, tapi emang ya ini mikirin ego sendiri lah gitu. Istilahnya yang mana sih yang paling pengen sebenarnya lu pengen dalemin itu yang mana? Atau mungkin di luar 3 itu mungkin. Gimana ya? Agak ribet. Karena egonya mainnya cuman berapa waktu doang gitu sebenarnya. Gimana ya? Ya mungkin kayak sekarang lah ya. Karena sekarang udah nyemplung juga, udah enak juga. Kalau mau balik lagi yang kayak kemarin juga kayak ngapain? Kayak udah sekarang. Padahal kemarin jadiin hobi aja gitu. Dijadiin apa ya? Gak dihilangin. Selalu ingat kata-kata Baba tuh kalau film jangan pernah dihilangin. Jadiin hobi aja gitu. Ya maksudnya gak menutup kemungkinan kalau misalnya Shogi fokus ke politik, tapi film masih main gitu. Jadi banyak malahan kan. Kayak narasi itu kan gitu. Jadiin apa ya? Jadi apa ya, kayak ya penambah aja lah gitu loh, kayak bumbunya ya, edit value-nya aja gitu. Tetap sama di politik tapi filmnya juga ada gitu. Olahraga juga hobi gitu. Bukan karir gitu kan sebenarnya. Gitu sih. Nah, terakhir dari engkau, apa mau tanya lagi? Ya mungkin gini sih Om ya. Saya terkagum-kagum ya. Ini beneran asli deh, kayak ngobrol sama Nafisa gitu jatuhnya, yang value-nya. Jadi secara personal tuh value-nya gede gitu. Nah mungkin Shogi nih buat anak-anak di luar sana yang sekarang secara personal mereka ngerasa mager karena pandemi, bingung mau ngapain gitu. Mungkin ada nggak pesan buat anak-anak muda? Kita tuh jadi anak muda tuh harus apa sih gitu? Mesti ngapain sih kita sebagai anak muda, sebagai calon pemimpin bangsa jatuhnya gitu, supaya kita bisa punya dampak buat orang lain. So, menurut ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman nih yang nonton gitu? Waduh, suatu kehormatan guys. Kalau pesan buat teman-teman paling ya, kalau Shogi itu Shogi sering ngomongin kayak gunain kata selalu berusaha gitu, karena terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya ada pernah lihat video kayak aku cinta kamu itu lebih lebih kecil levelnya daripada ngomong aku selalu cinta sama kamu. Selalu berusaha cinta sama kamu itu terus-terusan gitu kan. Apapun keadaannya tetap selalu berusaha. Nah mungkin pesannya buat teman-teman selalu berusaha untuk berkarya gitu ya.
Dan berkarya ini butuh apa ya, kemauan sih ya, dan kayak keluar dari zona nyaman. Jadi zona nyaman itu bukan apa ya, ya harus gitu. Kalau misalnya nggak keluar dari zona nyaman ya stagnan di situ aja gitu. Situ aja, betul. Dan apa nih ya harus percaya diri lah, tawakal sebenarnya gitu. Banyak berdampak, selalu berusaha keluar dari zona nyaman. Paling 3 poin itu penting sih. Berdampak, selalu berusaha keluar dari zona nyaman, jangan lupa istikharah ya. Iya. Balik lagi. Iya. Dan doa restu dari ibu. Betul. Itu penting. Saya gini. Ini orang tuanya luar biasa. Bener ya pasti. Ini emak bapaknya dia kalau dengerin nonton podcastnya dia pasti bangga banget asli. Alhamdulillah. Amin. Kita doain ya Om ya. Semoga karirnya ke depan entah jadi terpilih jadi presiden ataupun nggak terpilih, tetap yang paling penting tuh nanti ujungnya ya karirnya, suksesnya dia. Itu cuman goalsnya kali ya. Iya. Terakhir nih, ini apa sih goalsnya lu sendiri setelah lulus dari SPR? Iya betul. Apa sendiri? Goalsnya pasti bikin organisasi pemuda ya. Bikin itu. Setelah dari SPR, pasti itu. Karena saya menyadari bahwa pemuda itu punya dampak gitu. Gitu. Enggak, maksudnya kalau lebih jauh lagi gitu, mau jadi apa dalam tanda kutip nih ya kan? Karir untuk urusan karir. Udah kepikiran belum? Gimana ya? Karena kemarin tuh sempat dapat kabar kalau misalnya CPNS di tahun yang saya lulus itu kayak tutup Iya. Jadi kayak sempat bimbang gimana nih? Awalnya mau jadi diplomat, tapi diplomat juga karirnya panjang. Jadi mungkin untuk kedepannya saya ada 2 sih sebenarnya ya. Lebih main ke masalah bisnis, entah itu properti dan segala macam, sama ya organisasi pemuda ini, bikin organisasi, bikin komunitas gitu kan. Ya mudah-mudahan insyaallah. Amin. Gitu. Gila, keren banget guys. Ini salah satu podcast yang saya ngobrol berinding juga sih Om. Iya beneran Om ya, gila. Kemarin juga kali nggak terus. Jadi begini, enaknya ngobrol sama yang mungkin tahapannya udah agak-agak ya secara karakter udah matang gitu ya. Jadi nilainya yang bisa diambil tuh banyak banget asli. Dan ini salah satu mungkin obrolan yang bisa kalian ambil nih buat teman-teman semua, anak-anak ataupun yang dari luar juga. Kalau kalian nonton ini, percayalah bahwa sesungguhnya salah satu hal yang salah satu dampak paling besar dalam proses berjalan atau terbentuknya negeri ini aja pemuda, betul nggak ya? Perubahan itu terjadi banyaknya lewat pemuda gitu. Nah, jadi kalian yang masih muda jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti untuk memberikan dampak positif buat orang lain. Oke, ini adalah salah satu mungkin value yang kita dapat dari Soh Podcast kali ini. So thank you so much buat Shogi yang udah mau datang. Thank you juga buat Om. Thank you juga buat Kak Dika dan semua kru yang ada di SOH. Mudah-mudahan podcast kita kali ini memberikan dampak positif buat orang lain. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.